Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Itifa Aswad dengan NIM 25005 Nah, kali ini aku akan mempresentasikan kepada teman-teman semuanya mengenai probabilitas di statistika. Pada presentasi kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi probabilitas, rumus dasar probabilitas, probabilitas empiris, probabilitas subjektif, kejadian saling lepas, serta probabilitas bersyarat beserta contoh penerapannya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi probabilitas. Probabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan sebuah besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nah, nilai probabilitas berada di antara 0 sampai 1. Jika probabilitas bernilai 0, artinya kejadian tersebut mustahil terjadi. Jika probabilitas bernilai 1, artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Sedangkan jika nilainya berada di antara 0 dan 1, maka menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Contohnya, ketika kita melempar sebuah koin, kemungkinan muncul sisi gambar atau angka memiliki peluang tertentu yang dapat dihitung menggunakan probabilitas. Karena itu, probabilitas sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam prediksi cuaca, permainan, bisnis, maupun penelitian. Selanjutnya, kita masuk nih kepada rumus dasar probabilitas. Sekarang kita masuk ke rumusnya, yaitu P dari A sama dengan N dari A dibagi N dari S. Keterangannya, P dari A adalah peluang terjadinya kejadian A, NA adalah jumlah hasil yang mendukung kejadian A, dan NS adalah jumlah seluruh kemungkinan hasil atau ruang sampel. Misalnya nih, pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ada 6 kemungkinan hasil, maka nilai NS adalah 6. Jika kita ingin mencapai peluang muncul angka 5, maka hasil yang mendukung hanya 1, yaitu angka 5. Sehingga NA sama dengan 1. Maka peluangnya adalah PA sama dengan 1 dibagi 6. Atau sekitar 0,167 atau 16,7%. Jika peluang muncul angka 5 saat melempar dadu adalah 1/6. Selanjutnya kita masuk ke probabilitas empiris. Nah, probabilitas empiris merupakan probabilitas yang diperoleh dari pengamatan atau percobaan yang telah dilakukan. Rumusnya yaitu P dari A sama dengan F dari A dibagi N. Keterangannya, P A adalah probabilitas kejadian A, F A adalah frekuensi kejadian A terjadi, dan N adalah jumlah seluruh percobaan. Nah, berbeda dengan probabilitas klasik yang berdasarkan teori tadi, probabilitas empiris berdasarkan data nyata yang diperoleh dari percobaan. Misalnya nih, seseorang melempar koin berkali-kali dan mencatat hasil yang muncul. Dari data tersebut, dapat dihitung probabilitas empirisnya. Sebagai contoh dari probabilitas klasik, yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang muncul angka 5? Cara menyelesaikannya yaitu rumus sampel dadunya kan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah seluruh kemungkinan hasilnya adalah 6. Maka NS-nya adalah 6. Kejadian yang diinginkan adalah muncul angka 5. Karena hanya ada satu angka 5, maka NA-nya adalah 1. Gunakan rumus PA sama dengan NA dibagi NS. Jika disubstitusikan nilainya, maka PA sama dengan 1 dibagi 6. Maka PA sama dengan 0,167 atau 16,7%. Nah, untuk contoh probabilitas empiris, yaitu sebuah koin dilempar 50 kali, hasilnya menunjukkan sisi gambar muncul 28 kali. Berapa probabilitas empiris muncul sisi gambar? Nah, diketahui di sini FA-nya kan 28, N-nya yaitu 50. Dimasukkan ke rumus, PA sama dengan 28 dibagi 50. Hasilnya adalah 0,56.
Jika diubah menjadi persen, maka 0,56 kali 100% adalah 56%. Jika probabilitas empiris muncul, sisi gambar adalah 0,56 atau 56%. Artinya, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, sisi gambar muncul sebanyak 56% dari seluruh pelemparan. Nah, selanjutnya kita masuk ke probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif merupakan probabilitas yang didasarkan pada pendapat, pengalaman, pengetahuan, atau keyakinan seseorang. Probabilitas ini tidak dihitung menggunakan rumus matematis maupun ada data percobaan. Contohnya adalah seorang penggemar sepak bola yang memperkirakan tim favoritnya memiliki peluang menang sebesar 80%. Angka tersebut muncul karena ia melihat performa tim, kondisi pemain, hasil pertandingan sebelumnya, dan juga faktor lainnya. Namun, angka tersebut bukan hasil perhitungan matematis yang pasti, melainkan berdasarkan penilaian pribadi. Karena itu, probabilitas subjektif dapat berbeda antara satu dengan orang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Karena kedua kejadian tidak mungkin terjadi bersamaan, maka peluang irisan keduanya sama dengan 0. Contohnya, dilakukan pelemparan koin dan dadu secara bersamaan. A. Muncul gambar pada koin, B. Muncul angka 6 pada dadu. Peluang muncul gambar pada koin adalah PA sama dengan 1/2. Peluang muncul angka 6 pada dadu adalah PB sama dengan 1/6. Maka PA gabungan B sama dengan 1/2 ditambah 1/6. Samakan penyebutnya menjadi 6, berarti P sama dengan A gabungan B sama dengan 3/6 tambah 1/6. P A gabungan B sama dengan 4/6. Jika disederhanakan akan menjadi P A gabungan B sama dengan 2/3. Jadi peluang terjadinya salah satu kejadian tersebut adalah 2/3. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk kepada probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas bersyarat ini adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu. Rumusnya yaitu P dari A dengan syarat B sama dengan P dari A irisan B dibagi P dari B. Nah, keterangannya yaitu P dari A dengan syarat B adalah peluang A jika B sudah diketahui, dan P A irisan B adalah peluang A dan B terjadi bersama-sama. Dan PB adalah peluang kejadian B. Contohnya, diketahui jumlah siswa yaitu 30 orang. Siswa perempuannya 18 orang dan siswa perempuan yang mengikuti organisasi yaitu 12 orang. Yang ditanyakan, jika dipilih seorang siswa yang diketahui mengikuti organisasi, berapa peluang siswa tersebut tersebut perempuan? Misalnya, A siswa perempuan, B siswa mengikuti organisasi. Diketahui bahwa jumlah perempuan yang mengikuti organisasi adalah 12 orang. Karena siswa yang dipilih sudah diketahui mengikuti organisasi, maka kita hanya fokus pada kelompok organisasinya saja. Misalkan jumlah anggota organisasi adalah 15 orang, maka peluang A jika B yaitu 12/15, maka peluang A jika B sama dengan 0,8, atau jika dipresentasikan menjadi 80%. Jadi, peluang siswa yang dipilih merupakan perempuan adalah 80%. Konsep penting pada probabilitas bersyarat adalah informasi tambahan yang diberikan akan memengaruhi peluang yang dihitung. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai probabilitas. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa probabilitas digunakan untuk mengukur
kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Probabilitas dapat dihitung menggunakan pendekatan klasik, empiris, subjektif, serta dapat diterapkan pada berbagai jenis kejadian seperti kejadian saling lepas dan probabilitas bersyarat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.